Bab 039. Di perjalanan. Apa Bima sering menghubungimu? Tanya Dirga. Iya Tuan, dan itu sangat mengganggu, kata Celin yang tanpa sadar mengatakan unek-uneknya. Apa yang dia katakan ketika menelponmu? Tanya Dirga. Hal yang sangat tidak penting, kata Celin. Kamu menganggap semua pembicaraan tidak penting selain pekerjaan, kata Dirga. Itu Tuan tahu, kata Celin. Sampai kapan kamu mau seperti itu? Saya rasa semua pria akan menjauh jika kamu terus bersikap seperti itu, kata Dirga. Pria yang mencintai saya tidak akan menjauhi saya, kata Celin. Kamu benar, kata Dirga tersenyum. Apa barusan saya sedang curhat Tuan? Tanya Celin setelah sadar. Tidak, itu hanya percakapan antar sesama manusia, jawab Dirga. Jadi selama ini kita apa? Robot. Sesampainya di kantor, Dirga masuk ke ruangannya. Bagaimana jalan-jalannya? Pasti menyenangkan, kata Tiara yang entah sejak kapan sudah ada di ruangan Dirga. Dia duduk di sofa dan tersenyum sinis. Kenapa kamu bisa di sini? Tanya Dirga terkejut. Tidak usah mengalihkan pembicaraan, kata Tiara. Tiara, kembalilah ke ruanganmu. Ini kantor. Jagalah sikapmu, kata Dirga. Jaga sikap, kamulah yang harusnya menjaga perasaanku, kata Tiara yang tiba-tiba menangis. Tiara, kenapa semua hal harus kamu tangisi? Tanya Dirga mulai kesal karena Tiara sangat cengeng dan baperan. Ini semua karena kamu. Jika saja kamu bisa menjaga perasaanku, tentu aku tidak akan begini, kata Tiara. Tiara, sudahlah, aku lelah. Aku tidak ingin membahas ini, jawab Dirga. Terserah kamu, aku kecewa sama kamu. Tiara meninggalkan ruangan Dirga. Tak lupa dia membanting pintu saat menutupnya. Lama-lama aku tidak akan punya pintu. Tiara menangis di ruangannya. Bahkan suara tangisnya terdengar sampai ke ruangan Celin. Celin yang merasa terganggu segera memasuki ruangan Tiara. Tiara, katakan apa yang membuatmu menangis? Tanya Celin sambil menahan kesal. Ini semua karenamu, kata Tiara. Kali ini apa salahku? Tanya Celin menatap sebal. Kamu sudah membuat Tuan Dirga jauh dariku. Sekarang dia sudah tidak peduli lagi padaku, kata Tiara yang masih terisak. Tiara, berhentilah bertingkah seperti anak kecil. Profesionallah sedikit. Jangan campur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan, kata Celin. Kamu tidak tahu rasanya sakit hati karena kamu tidak pernah punya kekasih, kata Tiara yang pergi meninggalkan Celin di ruangannya. Celin terbengong setelah mendengar kata-kata Tiara barusan. Tidak tahu katanya, kamu tidak pernah merasakan rasanya ditolak mentah-mentah dan ditinggal menikah oleh orang yang sangat kamu cintai. Celin keluar dari ruangan Tiara. Dia kembali ke ruangannya. Rasanya hari ini dia sangat lelah memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Dan Tiara yang sangat menjengkelkan benar-benar telah merusak harinya. Tepat pukul 4 sore, Celin sedang bersiap untuk pulang. Dia akan membawa pekerjaannya ke rumah. Dia memilih membawanya daripada harus lembur di kantor dan mengingat kejadian itu. Celin, apa kamu tahu di mana Tiara? Tasnya masih di ruangannya tapi dia entah pergi kemana, kata Dirga. Saya tidak tahu Tuan. Tadi dia keluar ruangannya sambil menangis setelah menuduh saya merusak hubungan Tuan dengannya, kata Celin. Dirga mengusap wajahnya. Ya sudah, saya akan mencarinya, kata Dirga. Saya juga ikut Tuan. Saya pikir dia pergi karena salah saya juga telah masuk ke ruangannya dan membuatnya emosi, kata Celin. Ya sudah, ayo sekalian bawa tasnya, kata Dirga. Celin ke ruangan Tiara dan mengambil tasnya. Setelah itu dia dan Dirga pergi mencari Tiara. Setelah 1 jam mengitari daerah sekitar kantor, mereka akhirnya menemukan Tiara. Berkat GPS Tiara yang tiba-tiba aktif, Dirga dan Celin segera menyusul ke sana. Ternyata Tiara berada di sebuah danau yang merupakan tempat rekreasi. Dirga dan Celin mendatanginya yang tengah berdiri di atas titik tepat di tengah danau.
Tiara, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo pulang, ajak Dirga. Berani sekali kamu mengajaknya ke sini, teriak Tiara setelah melihat Celin. Dia juga mengkhawatirkanmu, kata Dirga. Tidak, dia hanya ingin bersamamu, kata Tiara. Tidak Tiara, aku mengkhawatirkanmu, kata Celin mendekati Tiara. Berhenti kamu dasar wanita perusak hubungan orang, teriak Tiara. Celin yang mendengar itu langsung terpancing emosi. Aku tidak merusak hubunganmu. Kamulah yang merusak hubunganmu sendiri, dasar amatir. Gadis bodoh sepertimu hanya bisa merepotkan perusahaan dimanapun kamu bekerja, kata Celin penuh penekanan. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Celin. Dirga juga kaget dengan tindakan Tiara. Dasar wanita sialan, Tiara menarik rambut Celin hingga Celin mengadu kesakitan. Tiara lepaskan, Dirga mencoba melepas tangan Tiara. Dasar wanita murahan, jambakan Tiara semakin kencang. Celin yang sudah sangat kesakitan kehilangan keseimbangan sehingga dia jatuh ke danau bersama Tiara. Dirga yang melihatnya langsung panik. Dia ingin menolong tapi dia sendiri tidak bisa berenang. Dirga menoleh ke kanan dan ke kiri untuk meminta tolong namun tidak ada orang karena ini hari kerja bukan hari libur. Dia melihat Tiara yang kesusahan berenang dan Celin sedang menolongnya dan menarikannya ke titi. Tuan tolong angkat Tiara, kata Celin. Dirga membantu Tiara naik. Tiara terbatuk-batuk karena sepertinya dia terminum air danau. Setelah Celin naik, Tiara, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Celin. Diam kamu. Karenamu aku hampir mati, teriak Tiara. Menarik. Sudah saatnya kamu mengungkapkannya, gumam Celin. Maafkan aku Tiara, aku lupa kalau kamu tidak bisa berenang, kata Celin. Kamu bukan lupa tapi kamu sengaja kan? Kamu tahu sendiri kalau aku tidak bisa berenang tapi kamu malah menjatuhkanku ke danau bersamamu. Kamu mau apa? Mau memamerkan diri kalau kamu bisa berenang? Teriak Tiara di tengah emosinya yang menggebu. Bingo, kena kamu Tiara. Apa maksudmu tidak bisa berenang? Tanya Dirga. Tiara baru sadar atas apa yang dikatakannya. Tidak mas, maksudku kakiku kram jadi aku tidak bisa berenang tadi, kata Tiara gugup. Kamu pikir aku bodoh? Aku jelas mendengar bahwa kamu tidak bisa berenang, kata Dirga menatap tajam. Aku bisa berenang mas. Tapi Celin yang membuatku tidak bisa berenang tadi karena dia menarik tanganku, kata Tiara lebih gugup lagi. Berhentilah berbohong dasar gadis bodoh. Gumam Celin. Tiara katakan padaku yang sebenarnya. Teriak Dirga, matanya menatap tajam. Dia tidak pernah semarah ini sebelumnya. Dirga yang manis kini tiba-tiba berubah menjadi Dirga yang menakutkan. Celin terkejut melihat amarah Dirga yang ternyata seramnya melebihi Dava saat marah. Tiara menangis dan takut saat ini. Dia menggenggam jemarinya. Iya mas, aku memang tidak bisa berenang, kata Tiara. Katakan, siapa yang menyelamatkanku pada waktu itu, tanya Dirga. Aku tidak tahu. Aku hanya melihat punggung gadis itu yang berlari meninggalkanmu saat sudah mencapai daratan, kata Tiara. Bagaimana ciri-cirinya? Tanya Dirga. Dia bertubuh tinggi, rambutnya lurus sepunggung dan memakai dress warna coklat muda, kata Tiara dengan bibir bergetar karena membayangkan apa yang akan terjadi padanya nanti. Apa benar kamu memang tidak mengenalinya? Tanya Dirga. Aku benar-benar tidak tahu mas, jawab Tiara. Celin, dari mana kamu tahu kalau dia tidak bisa berenang? Tanya Dirga. Anu, itu feeling saja tuan. Bukan hal yang penting, kata Celin gugup. Ini sangat penting bagiku. Katakan, malam itu kamu kan juga ada di sana. Apa kamu tidak melihat ciri-ciri yang disebutkan Tiara tadi? Tanya Dirga. Tidak tuan, kata Celin. Saya harus menemukannya dan mengucapkan terima kasih kepadanya, kata Dirga. Iya tuan, jawab Celin. Celin, pergilah dulu, kata Dirga. Celin segera pergi dan menuju mobil. Dasar pikun. Tiara,
Aku mau mulai hari ini, kita putus, kata Dirga. Dek, inilah yang ditakutkan Tiara. Dia akan kehilangan Dirga saat kebohongannya terbongkar. Tapi kenapa? Bukannya kamu mencintai aku, Mas, kata Tiara di sela isak tangisnya. Kenapa kamu bilang? Sikap asli kamu terlihat hari ini. Kata-kata kasar, perlakuan kasar, hingga kebohongan yang sudah kamu buat setahun yang lalu, kata Dirga mengingatkan. Tapi kamu mencintai aku kan, Mas? Tanya Tiara. Maaf Tiara, aku tidak pernah mencintaimu. Aku menerimamu karena hutang budiku padamu, kata Dirga. Kini air mata Tiara semakin mengalir deras. Raut kesedihan terpancar di wajahnya. Dia mengutuki dirinya sendiri atas apa yang terjadi hari ini. Jika saja dia tidak pergi ke sini, mungkin dia akan tetap menjadi pacar Dirga atau bahkan menjadi istrinya. Namun kini, impiannya sudah hancur. Mimpi untuk menikah dan menjadi bagian dari keluarga sudah tiada lagi. Ayo Tiara, aku antar pulang, ajak Dirga. Tiara ingin menolak, tapi badannya sudah basah kuyup. Tidak akan ada angkutan yang mau mengantarnya. Tiara naik ke mobil. Dia duduk di bangku belakang sedangkan Dira bersama Celin duduk di bangku depan. Sepanjang perjalanan, Tiara hanya diam saja. Bahkan sampai rumah Tiara langsung turun tanpa mengatakan sepatah kata pun. Celin heran melihatnya. Apa dia tidak punya mulut? Keesokan paginya, Dirga melihat sebuah amplop di atas mejanya. Dia membukanya. Ternyata itu adalah amplop berisi surat pengunduran diri dari Tiara. Dirga duduk di kursinya. Dia menghela nafas panjang. Seharusnya aku tidak menerima cintanya saat itu, jadi aku tidak perlu menyakitinya seperti ini. Lagi pula kenapa dia harus berbohong dan apa tujuannya? Dirga berbicara sendiri. Tok tok tok. Masuk, kata Dirga. Tuan, sapa Celin. Dirga menatapnya dengan senyuman. Cantik sekali. Tuan, kata Celin lagi. Ah ya, ada apa Celin? Tanya Dirga yang tersadar dari lamunannya. Kita akan rapat 1 jam lagi Tuan, kata Celin. Baiklah, apa semua sudah siap? Tanya Dirga. Sudah Tuan, kita hanya perlu menunggu Tiara, kata Celin. Tiara sudah resign, ini surat pengunduran dirinya, kata Dirga. Celin menatap ke arah surat pengunduran itu. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada Tiara. Tapi bagaimanapun ini adalah balasan setimpal untuk apa yang Tiara lakukan dulu. Flashback on. 1 tahun yang lalu. Di sebuah pantai. Dirga sedang berjalan di pinggir pantai. Kala itu Celin juga berada tidak jauh darinya, namun mereka sama-sama tidak tahu kalau sama-sama berada di sana. Celin sedang duduk di atas pasir. Dia ingin menikmati suasana malam itu. Dia tidak ikut makan malam karena sedang tidak berselera makan. Saat dia tengah bermain dengan pasir yang berjatuhan dari genggaman tangannya, tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong. Dia segera mencari sumber suara itu dan akhirnya menemukan seseorang terseret ombak. Tanpa aba-aba, Celin langsung melompat dan dengan susah dia menyelamatkan orang tersebut. Ternyata yang tenggelam adalah Dirga. Setelah Celin membawanya ke darat, dia menekan-nekan dada Dirga yang sudah tidak sadarkan diri. Tuan Dirga, sadarlah, Celin terus menekan dadanya. Aduh, bagaimana ini? Celin sangat bingung. Dia segera berlari menuju kamar hotel dan mengambil selimut dan kembali ke sana. Namun saat kembali, dia melihat orang-orang sudah berkumpul mengerumuni Dirga yang sudah sadarkan diri di pangkuan seorang gadis. Gadis itu tak lain adalah Tiara. Setelah itu dia kembali ke kamar hotelnya dan membersihkan diri. Keesokan harinya, Dirga menemuinya bersama Tiara. Celin, kenalkan, ini Tiara. Dialah yang menyelamatkan saya tadi malam. Dia akan bekerja bersama kita sebagai wakilmu, kata Dirga. Salam kenal Mbak, saya Tiara, sapa Tiara. Saya Celin, jawab Celin. Oh, ternyata gadis ini mengaku sebagai pahlawan. Awal yang bagus untuk mengetahui langsung sifatmu.
Aku akan sangat berhati-hati pada orang licik sepertimu. Flashback off. Celin, Dirga membuyarkan lamunan Celin. Oh iya Tuan, saya akan mempersiapkan semuanya, kata Celin. Kemudian Celin keluar dari ruangan Dirga. Kenapa aku jadi mengingat momen itu? Sebenarnya aku ingin memberitahunya bahwa akulah yang menyelamatkannya, tapi aku takut kalau dia tidak akan percaya dan malah menganggapku pembohong seperti Tiara. Ah sudahlah, kenapa aku yang jadi pusing? Dirga menatap lurus ke arah pintu. Dia masih terbayang wajah Celin yang cantik. Kenapa aku baru sadar kalau dia sangat cantik? Pantas saja banyak yang memperebutkannya. Ah sudahlah, kenapa aku malah memikirkan hal itu, kata Dirga. Tiba-tiba HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Ting! Dia membukanya. Ternyata dari Tiara. Isinya. Aku minta maaf atas kesalahanku selama ini. Aku harap kita masih bisa berteman. Dirga menghela nafas panjang. Dia membalas pesan dari Tiara. Maaf. Untuk saat ini kita tidak bisa berteman apalagi bertemu. Sampai aku menemukan penyelamatku, barulah kita berteman setelah kamu minta maaf padanya karena sudah merebut ucapan terima kasih yang seharusnya aku berikan padanya. Tidak ada balasan. Mungkin Tiara sudah mengerti bahwa Dirga tidak ingin diganggu olehnya. 1 jam kemudian rapat pun dimulai. Celin mulai menunjukkan taringnya lagi. Dia berhasil membuat peserta rapat takjub dengan keahliannya menyampaikan sesuatu yang jelas dan gampang dimengerti. Setelah selesai rapat, klien Dirga yang bernama Pak Heri mendatangi mereka. Wah Pak Dirga, ini luar biasa. Bagaimana Anda bisa punya sekretaris sehebat dan secantik ini, kata Heri. Celin yang sudah biasa mendengar hal itu merasa muak dan ingin muntah. Apalagi Pak Heri sudah berumur 40 tahun dan sudah 5 kali menikah dengan hasil perceraian. Wajahnya biasa saja, tubuhnya gemuk dan pendek, benar-benar jauh dari pasaran Celin. Cih, menjijikkan. Iya Pak, dia memang andalan perusahaan kami, jawab Dirga. Celin, boleh saya minta nomor ponselmu? Tanya Pak Heri. Untuk apa Pak? Tanya Celin. Ya saya hanya ingin punya teman mengobrol saja, kata Pak Heri. Maaf Pak, saya bukan orang yang suka basa-basi. Jika itu tidak menyangkut pekerjaan maka saya akan mengabaikannya, kata Celin datar. Hahaha, kamu sangat menarik. Saya menyukai karaktermu yang sangat perfeksionis, kata Pak Heri di sela tawanya. Tidak ada yang lucu bodoh. Terima kasih sudah datang ke kantor kami Pak. Kami sangat senang dengan kedatangan Bapak di perusahaan kami. Dirga mengajak Pak Heri berjalan agar dia tidak menanyakan hal yang lebih menjengkelkan lagi. Celin membuang nafas pelan. Sadar dirilah dasar buaya peyot. Setelah mengantar kepergian Pak Heri, Dirga kembali menemui Celin. Sudah waktunya makan siang, ayo kita makan siang bersama, ajak Dirga. Celin mengangguk dan mereka pun pergi ke sebuah restoran. Sesampainya di sana, mereka segera memesan makanan. Setelah makanan datang, mereka segera menikmatinya. Tadi Tiara mengirimi sebuah pesan WhatsApp, kata Dirga. Apa katanya Tuan? Tanya Celin penasaran. Dia bilang ingin berteman dengan saya. Tapi saya bilang bahwa saya akan memaafkannya setelah dia meminta maaf pada penyelamat saya setelah saya menemukannya, kata Dirga. Apa yang terjadi dengan hubungan Tuan dengan Tiara? Tanya Celin. Kemarin kami putus, kata Dirga. Ha, putus. Celin terkejut. Iya, saya tidak suka dengan gadis pembohong, kata Dirga. Apa Tuan akan mencari si penyelamat itu? Tanya Celin. Tentu saja, aku berhutang nyawa padanya, jawab Dirga. Tapi itu sudah 1 tahun Tuan, kata Celin. Aku hanya ingin berterima kasih, jawab Dirga. Bagaimana kalau seandainya itu saya? Apa Tuan akan percaya? Tanya Celin ragu. Kamu, hahaha, tentu saya tidak percaya. Jika kamu menceburkan diri ke laut, itu akan merusak rambut kesayanganmu bukan? Kata Dirga di sela tawanya.
Hahaha, tentu saja Tuan, itu sangat mustahil, kata Celin memaksakan tawanya. Benarkan, aku tidak perlu mengungkap jati diriku padanya.